Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah Indonesia Kesultanan Makassar Gorontalo. Saya dari kelas 10 MIPA 4 kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Yang ke-1 Lapas Salsabila, yang kedua Rodi Ardian, yang ketiga Ali Nur Hidayah, dan yang keempat saya sendiri Mila Sastia. Yang akan saya bahas di sini yaitu ada 4 tahap. Yang pertama perkembangan, yang kedua keruntuhan, yang ketiga ekonomi, dan yang keempat yaitu peninggalan Kesultanan Makassar Gorontalo. Perkembangan. Lokasi Kerajaan Gorontalo berada di daerah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kerajaan ini merupakan gabungan dari dua kerajaan yang berasal dari keturunan Kerajaan Goa yang didirikan oleh Tumanurung Bayenea pada awal abad ke-14. Pada abad ke-15, kerajaan ini dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Pada masa pemerintahan Raja Daeng Matanre Karaeng Tumafarisi Kalona, Goa dan Talo bersatu dan sejak saat itu disebut sebagai Kerajaan Gorontalo atau Kerajaan Makassar. Kerajaan Gorontalo adalah salah satu kerajaan dengan dipimpin dua raja. Pada akhir abad ke-16, Kerajaan Gorontalo memasuki masa Islam dan berubah menjadi kesultanan. Kesultanan Gorontalo mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin atau yang dijuluki ayam jantan dari timur. Keruntuhan. Sebab runtuhnya Kerajaan Gorontalo adalah karena pengkhianatan Raja Arupalaka dari Bone dan Belanda berhasil mengalahkan Sultan Hasanuddin dengan memaksanya menandatangani Perjanjian Bogaya pada tahun 1667. Ekonomi. Kerajaan Gorontalo merupakan kerajaan maritim yang kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Goa sebagai pusat perdagangan, kemudian wilayah Makassar berkembang menjadi pelabuhan internasional yang banyak disinggahi para pedagang asing seperti pedagang yang berasal dari Portugis, Inggris, Denmark, dan masih banyak lagi. Perdagangan dan juga pelayaran yang berada di Makassar diatur berdasarkan hukum niaga atau yang disebut dengan Ade Aloping Loping, bicaranya Pabalu. Peraturan yang telah dibuat tersebut membuat perdagangan yang ada di wilayah Makassar menjadi teratur dan juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Peninggalan. Meski Kerajaan Gorontalo sudah tidak ada, namun sisa-sisa peninggalannya masih bisa masyarakat tanah air lihat hingga saat ini. Antara lain, 1. Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Padang, dibangun oleh satu Manrigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung, yaitu Raja Goa ke-9 pada tahun 1545. Yang kedua yaitu Bala Lompoa atau Rumah Besar, sebuah istana tempat tinggal Sultan Goa, dibangun setelah diangkatnya Raja Goa 35 satu mengimini Daeng Matutu pada tahun 1936. Yang ketiga yaitu Masjid Katangka bernama asli Masjid Al-Hilal, dibangun pada tahun 1603 dan digunakan oleh Kesultanan Goa sebagai benteng pertahanan ketika melawan penjajah. Yang keempat yaitu Kompleks Makam Katangka merupakan situs pemakaman raja dari Kesultanan Goa. Yang kelima yaitu Masjid Jami Nurul Mukminin, dibangun pada tahun 1924 oleh sang pemilik masjid yang bernama Haji Kawari. Yang keenam yaitu Masjid Jongaya atau Babul Firdaus, dibangun pada tahun 1893 Masehi di Sulawesi Selatan. Ini berada di Jalan Kumala, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Yang ketujuh yaitu Makam Syekh Yusuf Tajul Kalwati. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.